Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya, Putri Wahyuning Tias. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Sebelum mulai pelajaran, saya tanya dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Atau masuk semua? Pak. Budi semua, Pak. Oh iya. Budi izin, Pak. Izin ya? Oke. Izin, Pak. Oh iya, Budi izin, Pak. Ya, Budi aja berarti ya. Oke. Kita akan memulai materi untuk hari ini. Setelah kemarin materi tentang kebudayaan Islam di Indonesia, materi hari ini adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Itu indikatornya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menjelaskan jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, toleransi, kerjasama, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, untuk pengantar aja, ini ada foto-foto cowok yang terkenal di dunia. Ada yang tahu siapa aja ini? Mungkin Cristiano Ronaldo, ada Beckham. Marquez, Pak, Marquez. Irfan Bahdim. Ini Beckham. Beckham ya, bukan bebek kampung ya. Iya, ada 4 orang yang terkenal di dunia dengan kebangsaan yang berbeda-beda. Ronaldo itu kebangsaannya mana? Portugal, Pak. Portugal. Marquez? Spanyol, Pak. Spanyol, Pak. Ya. David Beckham. Inggris. Nah, kalau yang ini, Irfan Bahdim ini. Nadim. Naturalisasi itu, Indonesia. Pak. Kalau aslinya ini keturunan Indonesia dan Londo, Pak. Campuran, Pak, campuran. Naturalisasi. ada Belandanya ya. Jadi kita akan membahas tentang 4 negara tersebut. Ada Portugal, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda. Kemudian di antara 4 negara ini dihubungkan menjadi satu, yaitu ada gambar apa itu? Yang ada di tengah. Yang di tengah. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah, Pak. Rempah, Pak. Jadi keempat negara ini mempunyai satu tujuan, yaitu rempah-rempah. Kronologinya seperti apa? Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi, kita samakan konsep dulu. Apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme? Ada yang mau bantu jawab? Siapa? Ada yang mau bantu jawab? Apa sih kolonialisme itu? Kemudian imperialisme? Kolonialisme itu suatu paham menjalankan politik pendudukan, Pak.
dari kata koloni menduduki. Kalau imperialismenya, kalau tidak salah, imperium itu menguasai ya Pak ya. Ya. Ada yang lain lagi? Muhammad Ihsan, ini bagus sekali. Ada yang lain? Ya Pak, kalau kolonialisme itu kan dari kata koloni ya Pak, yang artinya tanah. Ya. Sedangkan imperialisme itu dari kata imperator yang artinya memerintah. Maka sepertinya Pak, perbedaannya adalah kalau kolonialisme itu tujuannya adalah untuk memperluas tanah jajahan. Kalau imperialisme itu dia juga ikut turut memasukkan unsur-unsur budaya, sistem politik, pemerintahan, dan lain-lain sebagainya Pak. Mungkin begitu Pak. Iya, bagus sekali nih. Ari ya. Kolonialisme adalah selanjutnya. Memang benar dari Muhammad Ihsan dan dari Ari tadi ya. Jadi kolonialisme itu arahnya penguasaan pendudukan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Beda dengan imperialisme, bedanya adalah kalau imperialisme ini ingin menguasai secara utuh. Jadi memerintah secara utuh. Jadi tidak hanya ekonomi dan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, tapi secara keseluruhan, yaitu pemerintahan. Jadi memerintah menguasai. Slide selanjutnya. Lanjut. Iya. Kalau di sini, menurut pengertian di sini, kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa berpelihara atau berkembang. Lanjut. Masuk ke faktor-faktor yang mendorong penjajahan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi kalau sekarang Konstantinopel itu sudah tidak ada, secara namanya kalau daerahnya ada. Kira-kira daerah mana? Ada yang tahu? Istanbul, Pak. Istanbul. Coba mungkin ini ya, buka mapsnya di HP nanti akan ketemu. Jadi ketemunya itu Istanbul. Jadi ini adalah kota pelabuhan yang ada di Turki yang strategis karena menjadi penghubung dunia timur dan dunia barat. Jadi orang Eropa itu ke Turki, orang Asia itu ke Turki untuk berdagang. Komoditi besarnya adalah rempah-rempah. Dan setelah jatuhnya Konstantinopel ini, orang Eropa itu sulit untuk mendapatkan akses masuk ke Turki atau ke Konstantinopel. Ya, mungkin harganya ditinggikan dan juga sulit untuk masuk ke daerah Turki Utsmani. Akhirnya ada pemikiran untuk mencari sendiri ke dunia timur, mencari rempah-rempah sendiri ke dunia timur. Ini dikuatkan dengan adanya buku perjalanan dari Marco Polo, jadi kisah perjalanan Marco Polo, orang Italia, pedagang dari Italia yang sudah berdagang dulu ke dunia timur. Jadi dalam perjalanannya ini ditulis, termasuk sampai ke Cina, sampai ke Indonesia juga, jadi ditulis bahwa ada rempah-rempah di dunia timur itu juga jadi buku pegangan mungkin bagi para pelayar atau penjelajah samudra. Kemudian ditambah lagi dengan perkembangan teori tentang bumi, bahwa bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya yang didukung oleh Galileo Galilei dan Copernicus. Jadi sebelum orang percaya bahwa bumi itu datar, ketika Galileo Galilei ini dan Copernicus memunculkan teori bumi bulat, sebenarnya gereja waktu itu, gereja Katolik waktu itu tidak setuju, dan Galileo Galilei ini dan Copernicus ini dihukum
Namun ternyata seiring berjalannya waktu, teori tersebut menjadi benar karena sudah jadi misalnya dari tempat berdiri kita kemudian menuju ke arah timur, maka akan sampai ke tempat Astaga, jam 2:15 kumpul katanya. akhirnya mereka percaya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi pelayaran. Capek stres sekali aku. Dan yang berikutnya adalah semangat itu terhadap Islam, dimana Kumpul jam 12. orang dari Romawi dulu ya, intinya orang daerah barat, orang Eropa yang ditaklukkan oleh Islam, jadi ada keinginan untuk balas dendam. Itu faktor-faktor yang mendorong penjajahan bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Indonesia. Kemudian proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah Portugis. Lanjut. Jadi lanjut. Bangsa Portugis. Jadi yang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1511. Ini adalah gelombang penjajah samudera yang ketiga. Jadi yang pertama Bartolomeus Dias, itu hanya sampai di Tanjung Harapan, kemudian Vasco da Gama nyampe di India, dan gelombang yang ketiga Alfonso de Albuquerque ini nyampe ke Malaka tahun 1511. Kemudian 1512 kemudian bangsa Spanyol ini tahun 1521 sampai di Maluku dengan tokoh penjajah samuderanya yaitu Sebastian Delta. Yang berikutnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini nyampe di Banten di tahun 1596 dengan tokohnya yaitu Cornelis Beckman. Kemudian yang berikutnya adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini nyampe di Indonesia itu nyampe di Bangli yaitu Sir James Lancaster 1602. Jadi ada 4 negara ini yang merupakan tokoh negara-negara awal yang menjadi tokoh awal menduduki Indonesia. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada Inggris. Kalau ini jalur penjajahan samudra. Coba saya ingin tanya kepada Bu Anissa, ada Bu Anissa? Anissa ya? Gimana Pak? Maaf ya, saya kemarin nyebutnya Ibu terus. Anissa, saya mau bertanya, coba dari peta tersebut coba direkonstruksi. Iya Pak. Dari gimana bangsa Portugis, penjajah Portugis sampai di Indonesia. Coba di Bangsa Portugis itu yang titik hijau ya Pak ya? Ya, titik hijau. Portugis itu nanti pertama kali itu Bartolomeus Dias ya Pak ya, sampai di Tanjung Harapan. Terus nanti dilanjutkan oleh Vasco da Gama sampai ke India. Terus nanti dilanjutkan lagi oleh Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka gitu Pak. Ya, jadi Alfonso de Albuquerque ya yang pertama. Iya. Ya, saya tanya lagi. Junita ada? Junita situ orang ada? Iya, Pak. Ya, coba kalau ini bangsa Belanda coba dinarasikan dari ke bangsa Indonesia. Dari peta dinarasikan. Kurang jelas gambarnya, Pak.
Itu kurang jelas ya? Iya, Pak. Ya, Belandanya ada di sini, Indonesianya di sini. Itu Belanda yang Yang merah ya, Pak? Iya, merah titik-titik. Yang merah. Iya, yang merah. Yang merah itu Belanda tuh. Iya, Belanda tadi kan? Iya. Itu yang Belanda. Karena dia dari bawah. Maaf ya Pak, nama saya HP Mini. Soalnya pakai. Iya, saya Iya, juga Pak Ya, pakai HP. soalnya saya ganti. Iya, ganti Nggak spot saya. Soalnya tadi penting banget di sana. Ya, ini sudah kelihatan mungkin Junita. Oh iya, sudah. Jadi itu dari Belanda, jalannya ke jalurnya kemana? Atau yang lain? Rutenya ya Pak ya? Ya? Rute Belanda ya? Ya, gimana? Boleh saya menambahkan ya Pak? Ya, ini Bang, tulisan ya? iya Pak, bangsa Belanda itu rutenya ke pantai barat Afrika Pak. Ya. Lalu dari Tanjung Harapan dia ambil potong jalan melalui Samudra Hindia masuk ke Selat Sunda Pak. Jadi datangnya dari Selat Sunda ke Banten Pak. Jadi nggak datang dari Malaka atau nggak dari Maluku. Iya, ini. Oke. Jadi itu rute-rutenya nanti bisa dipelajari lagi, nanti filenya nanti saya share di Google Drive, nanti kalian bisa saya share WA, nanti kalian bisa cek materi. Selanjutnya, oh ya, ini ya ada video tentang foto-foto aja, slide foto-foto aja dari penjelajah samudra, coba di ya, ini fokus pertama dari Columbus ini yang nyampe di Amerika, menemukan benua Amerika. Pertama sampai di Amerika Selatan. Wajahnya dulu berewokan semua ya orang. Karena di laut mungkin tidak ada benar ya, ini yang menjadi menemukan Tanjung Harapan di Portugis. Ya, ini penulis Hotman yang nyampe di sana. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, saya kira materinya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum masuk untuk Saya Pak mau tanya ya. Pak. Ya, Ketika masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu, apakah ada perlawanan ya Pak ya dari bangsa Indonesia, ataukah mereka diterima dengan baik di Indonesia Pak? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Putri Wahyuningtyas. Iya, di sini ada yang bisa bantu saya menjawab? Ya, ada yang mungkin bisa bantu saya menjawab sebelum saya jawab? Saya coba jawab ya Pak. Ya, siapa ini? Junita ya? Saya Pak, HP Mini. Itu HP Pak, itu laptop HP. Iya. Gimana Oke. Junita?
Tadi pertanyaannya boleh ini lagi Bu Putri ya? Ya, Putri coba diulangi. Apakah ada perlawanan? Iya, apakah ada perlawanan apa enggak dari bangsa Indonesia ketika bangsa Barat datang ke sini? Iya, ya setahu saya ada perlawanan, tapi itu ketika bangsa Barat itu yang tiba di Nusantara pada saat itu melakukan monopoli perdagangan dan tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh bangsa Barat tersebut sehingga memunculkan perlawanan dari masyarakat Nusantara sendiri gitu dia ya, termasuk juga kerajaan-kerajaan setempat. Itu saja Pak yang bisa saya jawab. Bagus sekali, Julita jawabannya. Ada yang lain mungkin mau menjawab? Boleh Pak, saya Pak. Ya, Menambahkan. Ya, Pak, perlawanannya ada banyak ya Pak ya di berbagai daerah. Waktu zaman Portugis kan ada Ternate Tidore, walaupun mereka perang saudara, tapi juga itu menentang salah satu di antara mereka terhadap negara lain, ya, terhadap Spanyol Portugis. Kemudian ada perlawanan di Tondano, Sulawesi Utara. Kemudian ada di abad ke sininya, zaman Belanda itu kan Mataram juga sempat menyerang Batavia ya Pak ya, 2 kali gagal, walaupun gagal. Terus Kesultanan Malaka yang dihancurkan oleh Albuquerque oleh Portugis itu juga dibantu oleh Demak dan Aceh di bawah pimpinan Pati Unus ya Pak ya. Iya. Jadi ada perlawanan. Jadi ada perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap intervensi atau campur tangan negara-negara tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, bagus sekali Isan. Ya. Ini saya kira ketika masuk yang menerima mungkin pimpinannya dengan konsep pimpinan dari daerah setempat ya, dengan konsep perdagangan yang mungkin menguntungkan bagi daerah tersebut, tapi ternyata di prakteknya ternyata banyak merugikan, sehingga ini yang menimbulkan perlawanan. Jadi di beberapa daerah ini banyak perlawanan, di Banten, di Malaka, di Ternate, dan daerah-daerah lain banyak sekali. Oke, saya kira itu sebelum saya tutup pembelajaran daring via Zoom-nya, saya akan memberikan tugas di LKPD. Jadi kalian bisa cek LKPD-nya di Google Form. Sudah ada di sana di kelas kalian di Google Form. Sekaligus nanti silakan dikerjakan kurang lebih waktunya 30 menit ya. Sebelum saya tutup nanti. Jadi silakan dibuka Google Form-nya, kemudian dikerjakan kurang lebih 3 menit. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Siapa yang mau merefleksikan atau memberikan kesimpulan sebelum kita akhiri? Saya mencoba sedikit Pak ya. Ya, Putri. Jadi pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu dimulai karena ditutupnya Konstantinopel untuk bangsa Barat sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Jadi ketika mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah, mereka berusaha mencari rempah-rempah di sumbernya melalui penjelajahan samudra. Dan nanti pada akhirnya akan menjadi kolonialisme dan imperialisme. Ada yang lain? Teman-temannya Putri yang lain mungkin mau menambahkan? Halo Pak. Ya. Bisa dengar ya? Masih bisa ini kan Pak? Suara saya masih bisa kedengaran? Bisa kedengaran. Iya. Menambahi saja. Ya. Untuk penjelajahan yang dilakukan bangsa Belanda, bahwasanya rute yang diikutin itu kan melalui rute yang dilakukan oleh Portugis, dan ternyata di belakang itu punya tragedi sendiri ya, masalah rute yang mereka ambil. Nah itu ternyata dari hasil karya yang dibuat oleh Van Slitchoten. Ternyata Van Slitchoten ini merupakan tokoh ilmuwan Belanda yang akhirnya meneliti manusia purba di Indonesia, dan ternyata hasil karya dia juga dari rute penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang dicontek dari hasil buku yang didapat dari Portugis. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, saya kira cukup nanti
nanti untuk evaluasinya nanti akan saya share di Google Form, kemudian saya kasih kesempatan menjawab di sana. Setelah pembelajaran dari ini kurang lebih waktunya ada 10 soal, 10 ya 20 sampai 30 menit ada di situ pilihan ganda. Jadi silakan dicek nanti jamnya saya share di WA. Jadi Google Form-nya nanti yang saya share di WA harian. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan dipimpin untuk berdoa. Ketua kelas ini siapa tadi? Fitri ya? Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Pak Nasrul. Selamat siang Pak.